Kalau Indonesia mau menjadi negara maju nantinya di tahun 2045, maka rasio wirausaha atau rasio pengusahanya itu minimal 4%. Saat ini jumlah seperti dari data tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa jumlah wirausahawan, terlebih khusus UMKM di Indonesia memang perlu ditingkatkan dan dalam hal pendidikan ya peran kampus memang sangat penting sekali, Bu. Kita sudah belajar dari awal mengenai manajemen. Manajemen waktu, manajemen sumber daya, manajemen keuangan yang tujuan itu untuk ke arah sana, ke arah entrepreneur. Halo jagoan digital, selamat datang di podcast Ngobrol Digital. Saya Kurata Ayuni yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum tahu Ngobrol itu apa, jadi ini adalah podcast dari BPSDMP Kominfo Manado yang berisi topik-topik terkait digital. Misalnya transformasi digital, program DTS, maupun isu-isu yang berhubungan dengan pengembangan talenta digital. Tentu saja akan kami kemas secara ringan, santai, dan tetap bermanfaat buat kalian semua. Jagoan digital, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, tema pada hari ini ada kaitannya dengan pemuda dan pemudi tentunya, yaitu bagaimana cara membangun entrepreneurship mindset di benak generasi muda. Tentu saja saya tidak akan sendiri membahasnya, karena pada hari ini di studio telah hadir dua narasumber keren yang akan berbincang-bincang terkait mindset entrepreneurship ini. Mari langsung kita sapa saja. Yang pertama, Bapak Arif Manuel Kolondam, SEMM. Halo, Bu. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Thank you for having. Bapak mungkin bisa diceritakan atau diperkenalkan dirinya dulu kepada jagoan digital di luar sana. Halo, jagoan digital di seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Arif Manuel Kolondam. Saya dosen di Politeknik Negeri Manado. Saya mengajar di jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Bisnis. Baik, sekali lagi selamat datang di podcast kami, Pak ya. Thank you. Ya, untuk narasumber kedua, ini merupakan mahasiswanya Bapak Arif yang juga merupakan alumni dari pelatihan DA kemarin. Selamat datang Tiara Lawrence. Halo, jagoan digital. Ini saya panggil Tiara aja ya. Ya. Tiara mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat aja kepada para jagoan digital. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara Lawrence, saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis. Saat ini saya semester 7. Semester 7, berarti sudah mau selesai ya. Rencana selesainya berarti tahun depan ya. Oke, semoga sukses ya studinya. Sudah punya usaha? Sudah. Usahanya apa kalau boleh tahu? Jadi saya mempunyai usaha yang bergerak di bidang bisnis kreatif, jualan souvenir, lilin aromaterapi yang kami produksi sendiri. Baik, jadi lengkap nih dosen administrasi bisnis dan mahasiswanya udah punya bisnis ya. Kita langsung saja nih Pak Arif, bicara tentang entrepreneurship. Saya jadi ingat salah satu pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki yang menyatakan bahwa kalau Indonesia mau menjadi negara maju nantinya di tahun 2045, maka rasio wirausaha atau rasio pengusahanya itu minimal 4%. Nah, saat ini Indonesia masih berada di rasio 3,47%. Itu masih berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang rasionya sudah di atas 4%. Nah, fakta ini kemudian yang menjadikan institusi pendidikan atau kampus harus bisa menyiapkan mahasiswanya pada saat lulus nanti tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, kalau dari strategi kampus untuk menyiapkan generasi muda ini bagaimana, Pak? Betul sekali, Bu. Jadi emang saat ini jumlah seperti dari data tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa
jumlah wirausahawan, lebih khusus UMKM di Indonesia memang perlu ditingkatkan dan dalam hal pendidikan ya peran kampus memang sangat penting sekali, Bu. Jadi kita sendiri di Politeknik Negeri Manado mempersiapkan mahasiswa untuk sanggup terjun di industri sebagai profesional maupun sebagai wirausahawan itu dari berbagai macam strategi ya, dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam media, antara lain diantaranya tentu saja dengan penguatan mata kuliah kewirausahaan di berbagai program studi ya. Kemudian selanjutnya adalah keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai program, seperti contoh Wirausaha Merdeka dari kementerian, salah satunya juga program DEA dari Kominfo ya, Bu. Kemudian di kampus kita juga ada yang namanya UPT Kewirausahaan yang memfasilitasi mahasiswa dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian ada juga UKM Kewirausahaan yang juga menyediakan tempat untuk mahasiswa untuk berkarya dan dalam semester ini atau di tahun ini kita meloloskan 2 kelompok kewirausahaan untuk program P2MD dari kementerian juga. Jadi ada berbagai macam aktivitas, ada berbagai macam rancangan dan strategi yang dilakukan oleh institusi, oleh kampus untuk mempersiapkan mahasiswa agar nanti siap terjun sebagai profesional maupun sebagai wirausahawan. Iya, Seperti itu. baik. Karena pastinya tidak semua mahasiswa akan terserap di lapangan pekerjaan kan, Pak, Betul, karena sangat terbatas. betul sekali. Jadi memang solusinya adalah menjadikan mereka entrepreneur yang justru bisa membuka lapangan pekerjaan Iya, sendiri ya, yang seperti betul, Tiara lakukan ya. betul. Nah, berarti ada strategi-strategi baik di kurikulumnya maupun supporting activity yang tadi sangat banyak sekali itu, Pak ya. Baik. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang pelatihan DEA ya. Iya. Jadi flashback sedikit nih bahwa di bulan Agustus dan September kemarin kami telah melatih 450 mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, Pak ya, untuk mengikuti pelatihan entrepreneurship basic 1 ya, yang ditujukan untuk calon-calon wirausaha dan wirausaha juga. Dan antusiasnya sangat tinggi sampai dibuka 3 batch. Mungkin untuk Tiara dulu nih ya, saya tanya sebagai alumni ya, di era arus informasi yang sangat mudah sekarang ya, mau ikut pelatihan online pun atau tutorial-tutorial di YouTube pun sudah banyak. Melihat pelatihan DEA kemarin selama 2 hari, kira-kira apa manfaatnya yang dirasakan? Jadi saya senang sempat berpartisipasi dalam kegiatan DEA. Di sana juga saya bertemu orang-orang hebat yang sudah berhasil di bidang ini, dan saya banyak belajar seperti bagaimana cara mempromosikan produk kita dengan benar, bagaimana cara apa saja yang menjadi perizinan untuk kita memulai suatu usaha, dan mengenai keuangan. Di sana juga kita mendapat pelatihan dari Kominfo tentang cara memanage keuangan dalam bisnis kita. Dan kemarin juga ada ice breaking ya, jadi seru. Kita nggak dalam kelas itu nggak bosan dan tetap semangat mengikuti kegiatan. Kalau boleh tahu kemarin ikutnya di batch berapa ya, Tia? 1. Di batch 1. Oh, yang pertama ya. Jadi materi-materinya kemarin diajarin cara membuat NIB ya, nomor Iya. induk berwirausaha. Kalau usahanya Tiara sendiri, tadi namanya apa ya nama usahanya tadi? Jadi nama usaha kami Paris Sweet Candle. Paris Sweet Candle. Iya. Itu sudah ada media sosialnya? Iya, ada. Instagram, sama di marketplace. Sempat juga bikin TikTok Shop, tapi kan ditutup ya. lagi Itu diregulasi iya. ya. Baik, kalau usahanya sendiri itu sudah berapa lama berjalan? Usaha sudah jalan sekitar 1 tahunan. 1 tahun ya. Dan penjualannya bagaimana untuk wilayah Manado atau sudah kalau marketplace berarti sampai di luar ini ya, di luar Sulawesi berarti sudah sejauh mana nih pengirimannya atau customernya? Untuk saat ini masih area Sulawesi Utara. Kita masih menjangkau pasaran yang ada di Sulawesi Utara. Karena mengingat juga di Sulawesi Utara sendiri pasaran lilin aromaterapi itu kurang ya. Jadi kita ini termasuk yang pertama masuk di pasar ini.
Oh, berarti kompetitornya masih kurang Iya, ya, masih masih kurang. sedikit untuk lilin aromaterapi. Jadi biasanya ini dijual secara online. Iya. Terus kita juga suka ikut kegiatan-kegiatan pameran. Pameran, betul, Ya, betul, betul. Oke. Untuk Bapak Arif nih ya, melihat kemarin adanya pelatihan DEA di Politeknik Negeri Manado yang saya sempat berbicara dengan Ibu Direktur dan kami sangat senang karena Bu Direktur juga sangat welcome dengan kegiatan dan program pelatihan ini. Makanya kemarin dibuka sampai 3 batch dan diprioritaskan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program Wirausaha Merdeka ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sebagai dosen ya, pengajar dan pembina Wirausaha Merdeka ini, kedua program ini dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kominfo bisa saling menguatkan dan mendukung untuk penguatan UMKM untuk mahasiswa seperti apa, Pak? Sebenarnya kedua program ini, menuju ke titik yang sama ya, Bu, memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan, generasi muda terlebih khusus mahasiswa dalam hal ini mahasiswa Politeknik Negeri Manado untuk nanti siap untuk terjun ya, berwirausaha sebagai pelaku usaha gitu. Jadi dari segi tujuan kedua program ini sebenarnya menuju titik yang sama gitu, Ya. Bu. Cuman mungkin, dari segi mekanisme dan sistemnya saja yang berbeda dan pelaksanaannya saja yang berbeda. Akan tetapi, mungkin kedepannya jika ada kolaborasi dan lain sebagainya, program ini bisa saling support, saling mendukung satu dengan yang lainnya karena, menuju ke sebuah titik yang sama, seperti itu. Berarti kesannya positif Pak ya untuk dua program ini ya. Tidak tidak saling siapa yang punya visi atau punya tujuan yang besar tapi sama-sama mencapai satu titik yang sama. Betul, sangat positif dan sangat aplikatif dan berguna sekali nanti untuk, kemampuan ya, untuk kemampuan mahasiswa, untuk keterampilan mahasiswa saat nanti mereka akan terjun di dunia usaha. Mungkin kita perlu memperbanyak program-program kolaboratif seperti ini ya antar Betul sekali. pemerintah, institusi pendidikan maupun dari dunia industri mungkin Pak ya. Betul betul, betul sekali betul sekali. Kolaborasi tersebut, sangat penting biar makin kuat ya, makin powerful lagi mungkin menurut saya dari sudut pandang pelaksana ya, kalau misalkan masing-masing program berjalan sendiri-sendiri gitu, tentu saja masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Bayangkan jika kekuatan tersebut digabungkan dan berkolaborasi ya menjadi sebuah kekuatan besar yang tentunya hasilnya impact-nya lebih Impact-nya terasa lebih lagi besar. mudah-mudahan seperti itu. Baiklah, tadi kita sudah berbicara tentang manfaat pelatihan DEA ya bagi menyiapkan nih mahasiswa maupun generasi muda pada umumnya untuk bisa menjadi entrepreneur. Nah, kalau kita bicara tentang entrepreneur ya, entrepreneur digital ya di era digital ini pastinya kita tidak akan lepas dari yang namanya skill digital ya atau keterampilan digital. Tapi sebelum kita melangkah jauh membicarakan tentang skill-skill apa yang mereka harus kuasai, mungkin kita harus membahas dulu modal dasarnya apa nih untuk menjadi entrepreneur, yaitu dari pola pikirnya dulu atau mindset entrepreneurship-nya dulu nih. Nah, kalau Tiara ya, Tiara saya mau tahu dong, memang dari kecil cita-citanya atau impiannya sudah punya tekad untuk jadi entrepreneurship muda ya? Hmm, sebenarnya dari latar belakang juga jurusan saya, jurusan administrasi bisnis, itu kita sudah belajar dari awal mengenai manajemen. Manajemen waktu, manajemen sumber daya, manajemen keuangan yang tujuan itu untuk ke arah sana, ke arah entrepreneur. Dan setelah belajar kewirausahaan, di situ saya termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur. Berarti ini tekadnya atau dari awal mau jadi pengusaha itu pada saat kuliah berarti Iya. ya? Memang pada saat memasuki program studi administrasi bisnis berarti ya? Kalau di kampus ini usahanya dijalankan sendiri atau sudah ada timnya? Jadi kita saat ini karena mengikuti juga kegiatan program UMK, kita sekarang tim berlima dari sama-sama kelas Wirausaha Merdeka juga.
Nah, berlima ini satu jurusan atau beda-beda jurusan? Kita berbeda jurusan, jadi 2, saya dan teman saya, jurusan administrasi bisnis, yang 2 laginya itu jurusan akuntansi, dan yang satu itu jurusan teknik elektro. Dari 5 ini pembagian tugasnya, kalau Tiara di bisnisnya ini sebagai apa? Apakah sebagai CEO-nya atau marketingnya atau finance-nya? Kan beda-beda kan Iya, tugasnya iya. ya. Kalau saya sebagai CEO sekaligus marketingnya, karena sudah pembagian dengan yang lain kan ada yang di finance, ada yang bagian produksi. Jadi 1 tahun ya. Iya. Itu udah balik modal atau jadi kepo nih profitnya kalau karena masalahnya ini sambil kuliah kan Pak Arif ya. Sambil kuliah dengan pasti tugas kuliah juga banyak ya. Apalagi ini sudah semester akhir. Tadi sempat menyebutkan tentang manajemen waktu itu pasti harus punya manajemen waktu yang baik ya untuk bisa membagi antara aktivitas kuliah dan bisa komitmen di bisnisnya. Nah, mungkin bisa kasih tips-tips nih buat para jagoan digital yang juga punya kendala yang sama ya, sambil kuliah, kemudian sambil punya usaha juga. Nah, itu pembagian waktunya atau pembagian tugasnya dengan timnya seperti apa? Jadi yang namanya usaha ya Bu, pasti ada naik turunnya. Seperti kalau kita sibuk kuliah di semester sebelumnya, itu usaha sempat tidak berjalan. Tapi itu kita coba membangun kembali motivasi kita, karena motivasi itu kan dalam diri bisa naik turun. Betul, betul. Jadi kita terus Ingat lagi ya, ingat tujuan tujuannya. kita sebenarnya apa ya? Jadi kita harus tahu kita ini maunya apa sama tujuannya kita ini mau kemana. Nah, tujuannya apa nih untuk Tiara sama timnya? Kalau tujuan untuk saat ini kita mau usaha kita ini berkembang di Sulawesi Utara, dikenal di Sulawesi Utara, dan nantinya dalam skala besar kita bisa mungkin Keluar ya, keluar Iya, daerah, keluar bahkan daerah. keluar negeri untuk Iya, ekspor. Karena saya lihat produknya memang punya potensi ya sampai ke luar Indonesia ya, Iya. keluar negeri. Baik, nah Pak Arif ini kan menarik ya, karena Tiara dan teman-temannya itu nanti jadi pengusahanya pada saat masuk di kampus. Berarti peran kampus ini memang sangat-sangat besar bagi mereka sehingga mereka punya pola pikir, yuk kita bikin usaha yuk ya. Nah, gimana sih cara Bapak dan mungkin rekan-rekan dosen untuk menanamkan mindset bisnis ini ke mahasiswa-mahasiswanya? Memang kalau bicara kewirausahaan apalagi dalam konteks pendidikan ya Bu, harus diingat dulu, harus dimulai dari dasarnya banget Kak, tadi Tiara bilang harus dimulai dari membentuk motivasi. Motivasi orang kan kadang-kadang motivasinya bisa dari nggak ada loh, Iya. jadi ada. Kalau motivasinya nggak ada, coba kita berikan mereka berbagai macam referensi, kasih mereka beberapa contoh pengusaha yang sukses tuh seenaknya gimana tuh kalau ada pengusaha yang sukses, nanti kalau kalian jadi pengusaha sukses akan seperti apa. Jadi kita berikan bibit-bibitnya biar mereka tanam dan pelihara bertumbuh jadi motivasi yang kuat gitu ya. Setelah itu baru kita lanjut ke dalam tahap memberikan mereka keterampilan dan juga sikap. Jadi keterampilan harus dibarengi dengan sikap yang mumpuni ya, baik soft skill maupun hard skill ya. Bicara soal keterampilan dan sikap, berbicara hard skill dan soft skill ya. Itu kita bantu dalam disinilah peran dunia pendidikan ya Bu ya. Kita bantu memberikan mereka keterampilan, memberikan mereka pengetahuan ya dan sikap yang baik ya dari kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan mereka ke tahap yang lebih lagi kayak mempersiapkan mereka contohnya dari UPT kewirausahaan mereka diikut sertakan dalam berbagai bazar ya agar mereka nanti siap langsung di industri seperti apa. Kemudian melalui Wirausaha Merdeka mereka dipersiapkan diberikan beberapa keterampilan khusus yang tidak didapat di ruang kelas seperti mentoring dari industri, kemudian beberapa keterampilan yang tidak didapat di kelas reguler ya seperti keterampilan public speaking, keterampilan pitching, keterampilan negosiasi dan bahkan mungkin melalui DEA ya ada beberapa kemampuan khusus seperti misalkan membuat NIB dan lain sebagainya. Nah, jadi satu paket lengkap itu kiranya nanti kita harapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk nanti jadi calon ya wirausahawan unggul di masa yang akan datang.
Kayaknya udah paket lengkap ya semua persiapan dari kampus. Jadi ini tinggal mahasiswanya nih, kalau tidak ambil kesempatan ini ya untuk belajar yang giat ya, kemudian mengikuti program-program dari kampus, kayaknya mereka yang bakalan rugi ya, Pak ya. Betul betul betul. Tadi sempat disinggung masalah motivasi ya. Nah, motivasi ini juga saya mau gali lebih dalam lagi tentang motivasi ini karena kemarin waktu di Dea Batch 1 atau Batch 2 ya, itu saya sempat bertanya kepada salah satu peserta kan, "Kenapa sih kalian itu mau jadi pengusaha?" Ya. Terus jawabannya adalah, "Karena saya tidak mau diperintah oleh bos, dia mau menjadi bos dari, bisnisnya sendiri," ya. Kemudian saya bertanya lagi, sebenarnya enak yang mana sih kita, jadi pekerja sudah ada SOP dari pimpinan atau kita jadi pengusaha yang kita meng-create SOP sendiri ya, kita yang harus, bikin jadwal sendiri. Karena, saya khawatirnya bahwa mereka menganggap bahwa jadi pengusaha itu adalah bisa bebas dari, komitmen, bisa bebas dari kewajiban, padahal sebenarnya jadi pengusaha itu adalah, sangat-sangat berat ya, karena kita yang, membuat usaha itu supaya bisa berjalan, istilahnya dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu kalau tidak punya, komitmen, persiapan, itu pasti usahanya ya tidak akan jalan ya. Kalau Tiara sempat nggak menghadapi kendala-kendala seperti itu yang, aduh ini apalagi Tiara CEO-nya kan, nah itu tanggung jawabnya besar sekali itu ya jadi CEO karena harus membawahi tim-timnya kan. Jadi icon dari usahanya itu adalah Tiara. Nah, bagaimana tuh bisa membuat diri tetap percaya diri, berenergi untuk memulai hari dan memulai bisnis setiap harinya? Tentu semuanya itu tidak bisa saya lakukan sendiri karena kebetulan saya dapat tim, dapat partner kerja yang memang sangat-sangat mau. Kita sama-sama mau untuk berwirausaha, semangat. Jadi kalaupun dalam suatu tim hanya saya yang kerja, itu juga tidak seimbang. Tapi untuk usaha saya diimbangi dengan tim kerja saya yang sangat-sangat suportif. Jadi timnya bisa dibilang sangat kooperatif ya, sangat saling melengkapi lah ya, begitu ya. Karena memang kita lebih baik punya super tim ya daripada jadi Superman ya. Jadi lebih enak jadi atau membuat super tim daripada kita sendiri yang jadi Superman-nya. Karena kalau kita sendiri jadi Superman-nya kita seakan-akan single fighter kan ya, berjuang sendiri. Tapi kalau ada super tim, nah itu nanti yang akan membuat kita semakin kuat ya untuk menjalani eh, tantangan ya, tantangan. Baik, melanjutkan pembicaraan tentang tantangan nih, apalagi Tiara ini berarti dia masuk sebagai Gen Z ya? Iya, Gen Z ya. Gen Z Gen Z itu kan mulai dari kelahiran tahun 97 ya. Nah, cuma nih labelnya Gen Z ini unik-unik ya, seperti yang saya lihat atau yang saya perhatikan dari berbagai media. Stereotype dari Gen Z itu adalah mereka yang generasinya suka instan ya, semuanya suka yang mudah. Terus kalau ada kendala ya, kalau ada masalah sedikit-sedikit solusinya healing ya. Kemudian suka insecure. Sampai Prof. Renal Kasali itu pernah bilang di channel YouTube-nya bahwa Gen Z ini seperti dikatakannya sebagai strawberry generation. Strawberry generation itu adalah generasi-generasi yang kreatif ya, punya gagasan yang cemerlang, tapi kalau sudah ditekan ya, apalagi ada tekanan sosial itu mudah rapuh. Bener nggak sih itu Tiara, Gen Z seperti itu? Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin itu seperti yang Ibu bilang tadi, ada tekanan dikit, healing, insecure itu memang menjadi problem saya sendiri. Berarti betul ya Iya betul. stereotipnya. Iya. Cuma kalau untuk mengatasi, untuk meminimalisir rasa insecure itu, kita harus
karena tadi Ibu sempat bilang untuk yang mau instannya aja. Hmm, Karena saya sempat baca-baca, kalau mau yang instan itu sebenarnya nggak ada yang instan. betul, betul, betul. Karena mie instan saja itu butuh proses sampai dia Iya. bisa kita konsumsi ya. Jadi kalau kita seperti yang saya bilang di awal, kita harus punya tujuan. Kita tahu kita mau kemana. Kalau tujuannya kita, mimpinya kita besar, usahanya harus diimbangi dengan usaha yang besar. Oke. Kalau cuman idenya saja tapi nggak ada actionnya, ya kita tidak akan mencapai tujuan. Ya, berarti kembali ke goals. Ya, Dan juga butuh support system nih ya, karena Tiara aja mengaku kalau memang karakter Gen Z itu seperti itu ya, karena mereka lahir memang di saat internet sudah ada ya, semua akses itu sudah gampang. Nah, kalau dari kampus sendiri Pak, dari dosen dan pengajar-pengajar lain, mengatasi karakter Gen Z yang seperti itu ya, karena kemarin sempat sih kami, saya dan Ibu Direktur sempat ngobrol-ngobrol tentang ya karakter mahasiswanya sekarang dan ada keluhan-keluhan seperti itu juga. Nah, kalau Bapak yang setiap hari berinteraksi dengan mahasiswa, kalau mereka lagi datang nih, karakter malasnya atau insecure-nya, apa yang Bapak lakukan untuk Oke, kalau dari kami ya sebagai pengajar yang kita lakukan adalah sebaiknya kalau saya personally ya saya lebih senang mengenal secara personal student saya biar saya tahu karakternya. Tadi contoh seperti Tiara, Tiara kebetulan student saya dari mata kuliah kewirausahaan semester yang lalu. Tiara mengakui stereotip yang ada pada dirinya, tapi di sisi lain Tiara seorang yang tangguh juga kok. Dari yang saya kenali Tiara seorang yang tangguh. Nah, kalau saya kenal student saya bisa memaksimalkan potensi mereka kan. Dan kalau kita bicara soal stereotip ya, Gen Z bukan yang jelek-jelek aja, tapi Gen Z juga biasanya mereka lebih komunikatif ya ya, dibandingkan saya mungkin betul. yang anak milenial mungkin ada kurang apa kalau Segan ya. iya agak segan ya kalau anak-anak Gen Z lebih cenderung stereotipnya yang baik ya Ya, lebih cenderung mereka lebih percaya ya, diri lebih komunikatif betul. public speakingnya lebih bagus. Nah, yang seperti itulah yang kita kembangkan. Ada beberapa yang mungkin kualitas yang di generasi saya punya mereka mungkin kurang strong itu ya coba saya perkenalkan lagi kualitas saya kasih contoh dulu bapak seperti ini loh coba deh kalian kalau lebih tangguh lagi mudah-mudahan bisa kurang lebih seperti itu contohnya lah jadi kita bisa lihat apa bisa bisa mempertajam apa yang masih kurang tajam ya terus bisa memantapkan lagi apa yang sebenarnya udah menonjol dari kualitas-kualitas Gen Z, kualitas-kualitas anak-anak saya di kampus seperti itu. Berarti dari segi pendekatan ya. Pendekatan Pendek penting sekali. Kalau saya memilih pendekatan yang personal. Jadi saya berusaha berapa ratus mahasiswa yang saya ajari saya kenal secara personal biar saya lebih untuk saya sendiri saya bakal lebih enak gitu untuk apa mengajari mereka dalam hal tadi ya menonjolkan apa yang perlu ditonjolkan dan menajamkan yang perlu ditajamkan seperti ya. itu. Dan seperti tadi Pak Arif bilang bahwa mereka memang punya banyak kelebihan ya di antara stereotip yang tadi itu ya. Sebenarnya kelebihan dari Gen Z itu sudah banyak juga ya. Kayak mereka dari segi kemampuan penguasaan teknologinya juga jauh lebih Betul, cepat betul ya. sekali. Jadi Tiara nih kalau misalnya lagi insecure-nya lagi datang, nah bisa mungkin minta bantuan ke tim atau ke coach atau ke dosennya ya yang sudah punya pengalaman tentunya ya mengatasi rintangan-rintangan dan kendala-kendala di usia muda ini kan ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih ya untuk Tiara dulu. Ini kan sudah 1 tahun, bisnisnya berjalan ya. Kira-kira pengalaman apa sih yang diberikan dalam 1 tahun, perjalanan bisnisnya dengan teman-temannya? mungkin kalau bicara pengalaman mungkin dari saya masih kurang ya karena masih setahunan. Tapi yang dapat saya bagikan itu mungkin membangun hubungan baik dengan supplier karena kita buka usaha kan kita harus ada suppliernya. Membangun juga hubungan baik dengan customer dan yang terakhir itu membangun hubungan baik dengan rekan kerja kita. Karena kalau kita tidak membangun hubungan baik dengan supplier, mereka siapa lagi yang mau supply bahannya ke kita? Dengan customer siapa yang mau beli di kita dan rekan kerja juga tidak ada yang mau kerja sama dengan kita karena itu dia kembali lagi ke personal kita harus membangun hubungan baik.
Berarti ini bisa dibilang sosial skill-nya yang Iya. harus bagus ya. Jadi saya sempat baca juga beberapa artikel tentang skill-skill yang harus dimiliki oleh generasi milenial. Sudah bukan milenial ya, generasi Z, dan setelah generasi Z, generasi Alpha ya, kalau nggak salah ya. Skill-skill yang harus mereka kuasai adalah ternyata bukan skill-skill yang teknis ya, tetapi justru yang tadi yang Tiara sempat sebutkan ya, social skill, Iya. creative thinking, kreativitas, kemudian kolaborasi ya. Justru itu ya yang harus diasah, karena kalau kita misalnya mau berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cerdas pun nanti AI lebih cerdas kan ya. Apa ya? Apalagi AI ini kan juga nanti akan jadi semakin berkembang dan akan membuat otomatisasi pekerjaan juga semakin lebih mudah. Nah, apakah ini juga sudah sempat disampaikan ke mahasiswanya bahwa AI ini seperti pisau bermata dua yang satu sisi membantu otomatisasi kerja, tapi di sisi lain itu bisa mengambil alih. Nah, mungkin persiapan seperti apa nih, Pak? Walaupun tadi sebenarnya sempat disebutkan juga ya, Iya, tapi ada tidak kiat-kiat atau strateginya iya. supaya mereka bisa survive nantinya? Kalau bicara soal awareness, soal kehadiran AI dan potensi AI juga mungkin challenge dari AI mungkin mahasiswa udah tahu semua ya karena pasti mereka mengikuti perkembangan juga dan teknologi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mempersiapkan kalau dari edukator ya dari pengajar mempersiapkan dengan meningkatkan kualitas mereka ya, meningkatkan kualitas mereka dalam berbagai macam hal ya, soft skill, hard skill, keterampilan, sikap dan lain sebagainya agar mereka nanti sanggup bukan hanya bersaing dengan sesama mereka saja di industri, tetapi bersaing juga dengan berbagai macam artificial intelligence atau robot dan lain sebagainya. Nah, yang bisa akan mereka membuat bertahan adalah kalau kita bisa lebih unggul dari pesaing kita, baik kita lebih unggul dengan teman-teman kita sesama pelaku industri ya di luar sana maupun para AI yang Iya. bekerja juga Mhm. bersama-sama di ruang lingkup yang kita ada di situ juga gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa kita bisa unggul dan atau kalaupun tidak lebih unggul pastikan tenaga kita ada gitu dan dibutuhkan gitu. Itu yang eh, yang harus dipersiapkan seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain keterampilan tadi juga sempat disebut sikap ya, Betul, kemudian mindset ya. betul. Mindset itu yang pola pikir sebagai modal awal ya. Karena kalau misalnya pun punya skill tapi mindsetnya tidak sinkron dengan actionnya, itu juga tidak akan bisa jalan dan akan sulit mengatasi segala kendala-kendala yang ada di depan ya. Jadi antara mindset sama skill itu harus jalan selaras. Iya. Jadi kita sepakat ya bahwa tidak hanya hard skill yang penting, tapi soft skillnya juga itu tidak kalah penting ya. Baik, dari diskusi ini bisa disimpulkan bahwa yang namanya kesuksesan itu memang tidak ada yang mulus ya. Sepakat ya, semuanya pasti ada kendalanya, ada rintangannya. Tapi satu yang pasti yang jadi modal utama ya, apalagi untuk jadi entrepreneur itu adalah mindsetnya dulu yang harus terbentuk ya. Kalau mindsetnya sudah terbentuk, nah itu bisa nanti diselaraskan sama actionnya ya. Apakah membuat usaha ya, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman dan lain seperti yang tadi sudah Tiara lakukan ya, dan sudah bertahan sampai 1 tahun ya. Semoga bisa lanjut terus ya, tambah besar lagi bisnisnya ya, timnya juga bisa mungkin tambah banyak lagi mungkin ya, karena butuh super tim ya untuk bisa membesarkan satu usaha. Baik, kenapa sih mindset entrepreneurship itu harus kita pupuk sedari dini atau dipupuk untuk generasi muda adalah karena Indonesia butuh anak muda ya. Di tahun 2030 sampai 2045 nanti Indonesia akan memasuki masa bonus demografi ya, di mana 70% dari total populasinya adalah penduduk usia produktif. Dan melimpahnya SDM produktif ini bisa saja menjadi tidak produktif apabila mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki.
Jadi, mari setiap stakeholder, baik itu pemerintah daerah maupun institusi pendidikan dan industri, saling berkolaborasi agar bisa mencetak generasi muda yang sehat, terdidik, bertalenta, dan tentu saja produktif. Terima kasih kepada kedua narasumber dari Politeknik Negeri Manado, Bapak Arif Manuel dan Tiara, yang telah berbagi dengan para jagoan digital tentang cara mendidik generasi Z ya. Dan juga Tiara yang sudah luar biasa sudah memulai ya. Jadi kalau mungkin di sana masih teman-temannya atau yang menonton masih sekedar ide-ide, tapi Tiara sudah one step lebih unggul karena sudah memulai usahanya ya. Semoga usahanya bisa berjalan terus, bisa tambah besar dan tentu saja mengharumkan nama kampus dan nama daerah. Baik, terima kasih untuk jagoan digital yang sudah stay tune dari awal sampai akhir podcast. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam digital. Digital.